Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA yaitu bab 9 yang berjudul Menerapkan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja. Langsung saja kita akan membahas yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu kesehatan kerja. Menurut Badan WHO atau Organisasi Kesehatan, kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial, dan kesejahteraan yang bukan hanya karena ketidakadaan penyakit atau kelemahan saja. Pada dasarnya, kesehatan itu meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesehatan fisik, di mana seseorang dapat dikatakan sehat fisik apabila orang tersebut tidak merasa adanya keluhan sakit atau tidak adanya keluhan secara objektif dan tidak tampak sakit. Nah, jadi semua organ orang tersebut berfungsi secara normal atau tidak mengalami gangguan. Aspek yang kedua yaitu kesehatan mental atau jiwa, di mana kesehatan ini mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama adalah pikiran. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikirannya. Selanjutnya yaitu ada emosional, di mana emosional sehat itu tercermin dari kemampuan seseorang mengekspresikan emosinya. Contohnya dia merasa takut, gembira, khawatir, sedih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kesehatan spiritual, di mana keadaan seseorang dapat menjalankan ibadah dan semua aturan agama yang dianutnya. Yang ketiga yaitu kesehatan sosial. Apabila seseorang mampu berhubungan baik tanpa membedakan ras, suku, agama, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai. Nah, yang keempat yaitu kesehatan dari aspek ekonomi, di mana dia harus mempunyai kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk menyokong hidupnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu yang kedua, keselamatan kerja, di mana resiko kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalisir dengan meningkatkan keamanan kerja. Nah, keamanan kerja ini dibedakan menjadi 2, yaitu material dan non-material. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang material, di mana alat pelindungan diri atau biasa disingkat dengan APD itu harus ada di dalam tempat kerja. Seperti yang pertama yaitu helm. Kenapa kita harus memakai helm? Karena kalau seandainya kita pergi ke tempat pembangunan, terus tiba-tiba takutnya nanti ada benda jatuh dari atas, tentu saja itu berbahaya untuk kepala kita. Makanya kita harus memakai helm. Yang kedua yaitu ada yang namanya sarung tangan. Ada juga yang bernama sepatu. Nah, sepatu ini bukan sepatu yang biasa, tapi sepatu yang tertutup. Contohnya itu sepatu boot. Nah, selain itu ada juga jas lab, ada juga masker, dan ada juga sarung tangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang non-material, di mana contohnya ada prosedur operasional standar atau biasa disingkat dengan SOP. Terus ada juga rambu-rambu keselamatan. Selain itu ada juga isyarat tanda bahaya, himbauan, dan juga petugas khusus yang telah ada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat dengan K3,
Di mana tujuan dari K3 ini yaitu yang pertama agar setiap pekerja mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan digunakan seefektif mungkin. Nah, yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar terjamin gizi para pekerjanya. Terus selanjutnya, agar terhindar dari gangguan kesehatan dan agar pekerja merasa aman dan terlindungi. Selanjutnya kita bahas yang keempat, di mana yang keempat yaitu kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, cedera yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja. Yang kedua, yaitu cedera yang mengakibatkan kerja menjadi terbatas. Yang ketiga, yaitu cedera yang memerlukan bantuan petugas kesehatan. Dan yang keempat, yaitu cedera yang memerlukan P3K. Yang keempat yaitu kecelakaan kerja, di mana banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Setidaknya terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu salah satunya ada penyebab langsung kecelakaan kerja. Nah, penyebab langsung kecelakaan kerja itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kondisi tidak aman, dan yang kedua yaitu tindakan tidak aman. Nah, untuk kondisi tidak aman ini biasanya semua kondisi di sekitar tempat kerja yang mempunyai potensi bahaya. Contohnya ada suara yang terlalu bising, itu bisa merusak pendengaran. Terus juga instalasi listrik yang kurang baik, jadi bisa menyebabkan pekerjanya itu tersetrum listrik. Nah, ada juga peralatan kerja yang tidak layak. Terus ada juga pencahayaan yang kurang. Nah, itu merupakan kondisi yang tidak aman. Nah, selanjutnya yang kedua ada tindakan tidak aman. Contohnya ketika dia itu tuh ceroboh atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau biasa disebut SOP, itu sangat berbahaya. Dan ada lagi tidak menggunakan alat perlindungan diri atau APD yang benar, seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu ada penyebab tidak langsung kecelakaan kerja. Nah, itu terdiri dari 2 faktor. Yang pertama ada faktor pekerjaan dan yang kedua ada faktor pribadi. Untuk faktor pekerjaan, contohnya beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan kerja, itu sangat berpengaruh ya. Dan untuk faktor pribadi, biasanya contohnya itu ada konflik dengan pekerja lain atau juga stres, itu sangat mempengaruhi pada kelangsungan kecelakaan kerja. Nah, berikutnya yaitu penyebab dasar kecelakaan kerja. Nah, di mana hal-hal yang mengakibatkan atau mendorong penyebab langsung kecelakaan kerja ini, salah satunya yaitu lemahnya manajemen dan pengendaliannya. Terus ada juga kurangnya sarana dan prasarana, selanjutnya kurangnya sumber daya dan juga kurangnya komitmen, seperti itu. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas kurang kendali. Nah, kurang kendali di sini dapat diartikan sebagai suatu kegagalan manajemen dalam memenuhi dan menegakkan standar yang ada dalam perusahaan. Contohnya, pelatihan yang kurang baik atau pelatihan yang kurang, terus tidak terjadwalnya inspeksi dan juga analisis kecelakaan yang kurang tepat. Baiklah, materinya sudah selesai. Jadi saya harus pamit dong. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa terus belajar dan selalu semangat untuk belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.